Kita salah satu kelompok yang tidak sepakat kalau konsep bernegara kita yang awalnya Bhinneka Tunggal Ika diganti pluralisme. Walaupun waktu itu yang mencanangkan, yang memviralkan pluralisme ini adalah salah satu tokoh besar di bangsa kita. Kita nggak sepakat. Kenapa? Karena pluralisme itu bermakna apa? Pluralisme itu menghormati perbedaan. Maknanya berbeda. Pluralisme maknanya adalah menghargai perbedaan. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya apa? Sesuatu yang berbeda tidak perlu kita bicarakan. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, hari ini kita diundang oleh salah satu saudara kita, yaitu Mas Anton Setiawan di daerah Bandar Melati, Kota Kediri. Beliaunya ingin melakukan ritual penyempurnaan sukma untuk putranya yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Dan ritual penyempurnaan sukma sudah kita jalani dengan lancar. Mudah-mudahan sukma sejatinya putranya, Mas Anton Setiawan yang bernama Aksa Ragil Putra Setiawan, sempurna, sampurno, manunggal mring Gusti Sukma Kawekas, nyawiji mring jagat saisini. Nah, setelah kegiatan ritual penyempurnaan sukma, kita mencoba membuat konten di sini untuk kenang-kenangan kalau kita pernah di sini di rumahnya Mas Anton Setiawan. Kebetulan kita juga bertemu beberapa anggota kita yang ada di Kota Kediri. Tadi ada Mas Kajat yang barusan pulang karena beliaunya dinas di Bank BRI yang tentunya memiliki aturan tersendiri di Bank BRI, nggak boleh lama-lama keluar kantor. Kita ketemu anggota kita Mbah Darmaji atau Pak Darmaji. Ini anggota kita lama, kemarin sempat keluar karena HP-nya error. Dan juga ini ada Pak Budi Sulaksono, anggota kita yang terus setia mendukung kegiatan kita, memotivasi kegiatan-kegiatan kita. Dan juga di sebelah kiri saya ada Pak Sasongko, ini tadi ngobrol-ngobrol katanya juga mau ikut gabung di anggota kita, tapi belum masuk karena tadi sudah kita beri aturan-aturan organisasi, tapi karena juga belum sempat baca, ya barangkali nanti. Nah, para pemirsa, ketika kita tadi ngobrol-ngobrol, ini kita ngobrol-ngobrol dengan berbagai versi ajaran Jawa, yang ternyata setiap ajaran Jawa itu walaupun berbeda sumber, ini nunggal misah, ada kemiripan-kemiripan. Dan konsep di dalam budaya Jawa itu adalah roa bineda. Walaupun berbeda-beda, itu adalah kodrat alam. Banyak beda, banyak warna, itu adalah kodrat alam. Dan sesuatu yang berbeda itu bukan berarti salah. Itulah konsep ajaran leluhur kita, ajaran Jawa, roa bineda. Ajaran Jawa tidak mengenal kata salah dan benar, hak dan batil. Tapi ajaran Jawa adalah roa bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Ajaran Jawa lebih cenderung dengan istilah pantes lan ora pantes. Bukan salah dan benar, tapi pantes lan ora pantes. Karena sesuatu yang pantas untuk saya belum tentu pantas untuk Pak Budi atau Pak Darmaji. Sehingga kita akan mencoba mengangkat tema diskusi kita saat ini, yaitu tema makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang makna Bhinneka Tunggal Ika, ini akan didahului
ini ternyata Pak Budi Sulaksono ini walaupun orang teknik, bahkan sudah sampai ke Amerika Serikat sana beliaunya bekerja, ternyata beliau juga pinter sastra, membuat tembang sendiri. Nah, ini kita persilakan kita minta kepada beliaunya untuk menyanyikan tembang Bhinneka Tunggal Ika ciptaan Pak Budi Sulaksono sendiri. Silakan Pak Budi. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Selamat sore, nama saya Budi Sulaksono. Saya salah satu anggota Rakat Prasojo yang berada di Kota Kediri, yang mana saya juga sangat terima kasih sehingga wawasan budaya ini yang tadinya saya itu gampangnya itu gelap lah, itu dibuka dengan Pak Sudirmo sehingga kami terbuka ada pencerahan lah dalam budaya ini. Ya, dengan ini maka juga akan berpengaruh terhadap cara berpikir saya, bagaimana saya mengasuh dan mendidik anak-anak saya, keluarga saya. Dan ini saya juga ada renungan lah. Iya, saya sebagai warga bangsa Indonesia yang hidup di Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan bersembunyinya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, seperti yang didawuhkan sama Romo Sutrimo, kita ini Rua Bineda. Jadi sekalipun kita beda pendapat, itu tidak harus kita berkelahi, tapi kita adalah saling menghormati, terlebih lagi saling mewarnai. Dunia akan warna-warni dengan berbagai warna. Tapi kalau satu warna itu ibaratnya orang buta. Itu akan menjadikan keindahan. Sesuatu yang indah tentunya akan dicintai. Untuk itu, ini saya mencoba ini dari renungan saya sebagai warga bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika akan menyanyikan nembang. Itu yang saya beri nama itu Nusantara Joyo. Silakan Pak Budi Sulaksono. Bhinneka, Bhinneka, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, kasrat ing sutasoma, amukti palapa sumpaing Nusantara. Eka Prastya Pancakarsa, janji suci adil makmur Pancasila, Nusantara kagaris ing katulistiwa, subur bumine, sugih surya sugih segara, jembar bumi segarane adidaya negara kita, kawulane suka-suka bela negara, ayo 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 sedulur sedaya gumelaring kebyar Nusantara, gotong royong ungguling bangsa, Olopis kuntul baris, olopis kuntul baris, merdeka, 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 tatanan nagari UUD 45, kuncaraning bangsa luhuring budaya, kawasesan iman suci hasta brata, budi luhur agemane santun rukun tata raharja, Nusantara Jaya oboring jagat punjering bumi, Bhinneka Tunggal Ika handayani, Pancasila NKRI Jaya Sakti, Joyo Joyo Wijayanti, NKRI harga mati. Matur nuwun, terima kasih Pak Budi Sulaksono. Ini tembang tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mengambil hikmahnya tentang tembang Bhinneka Tunggal Ika yang dibawakan Pak Budi Sulaksono tadi.
Nah, para pemirsa, karena kegiatan kita saat ini juga direkam oleh channel Mbah Sudarmaji ya. Ini kita beri kesempatan Mbah Sudarmaji ini menceritakan atau memberikan ular-ular atau memanai tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Silakan Mbah Darmaji ya. Terima kasih. Justru kebalikannya Pak Sutrimo. Aku mohon untuk mengupas atau mengurai butir-butir dari Pancasila itu filsafat selain ketuhanan yang Maha Esa itu kalau diarti atau dimaknai dengan bahasa lain agar pemirsa nanti lebih sreg, lebih mapan pandangannya, terus kemanusiaan yang adil dan beradab kalau dingejawantahkan, dimanifestasikan di tengah masyarakat bagaimana dan seterusnya termasuk persatuan Indonesia. Kami mohon ya, dan Bapak memberi sebuah kupasan oncek-oncek. Cuma agak agar nyuwun duka lho nggih. Terima kasih Mbak Darmaji ya. Ini mah jenengan tak suwun ular-ular mah dilema ya. Nah, ini Pak Sasongko dulu barangkali mau boleh tanya, boleh memberikan pendapat, silakan Pak. Nggih, monggo silakan. Baik, Rahayu. Ini karena saya juga tadi disampaikan Pak Sutrimo, saya baru ketemu hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Anton sebagai tuan rumah yang telah bersedia menyediakan tempat untuk kami. Nah, saya sendiri terus terang saya memang tidak berbekal apa-apa kesini tadi. Namun saya mendengar Pak Budi Sulaksono nembang tadi itu ya saya merinding. Saya itu terenyuh. Ya, tapi ini merinding lagi. Tersentuh. Jadi apa ya? Suraosipun sangat lebet sangat diluhung dalam apa malah kalau mau nyinggung soal Hasto Broto ingkang napa kula nggih sawetawis kula ugemi upaya ugemi lah ajaran 8 laku Surya Candra Kawasisan Imam Suci Hasto nggih menika nggih ngaten Pak Sutrimo sakjane saya memang ya mungkin kalau dikatakan tidak berbekal sama sekali ya kurang tepat juga. Namun untuk tahap ini saya mungkin lebih baik ibarat cangkir ini saya buka tutup, saya lebih baik saya menerima dulu. Membuka. Dipikir Pak enake dhewe. Terima kasih. Mau wae tapi njaluk gelem lah. Terima kasih Pak Sasongko. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kalau kita bicara Pancasila, ini kita sudah pernah membuat video tentang makna ketuhanan yang Maha Esa. Kita untuk sila pertama sudah, ini videonya ada. Jadi kenapa Bung Karno ini dalam Pancasila menyebut ketuhanan yang Maha Esa? Dan Esa artinya bukan satu. Karena di dalam bahasa Jawa kuno, satu itu Eka. Nah, tetapi Pancasila ini bukan ketuhanan yang Maha Eka, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya bukan satu. Esa artinya tunggal. Sehingga oleh orang, mohon maaf ya, orang-orang yang agamis fanatik buta, yang punya konsep di dalam agamanya Tuhan itu satu, ini menganggap Pancasila itu tohut. Dia ingin menghancurkan Pancasila dan mengganti dasar negara Pancasila itu dengan dasar agama mereka. Karena Pancasila itu nggak sepaham dengan mereka, karena di dalam agama mereka menyebut Tuhan itu satu. Sementara Pancasila tidak menyebut Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal. Kalau satu itu Eka. Nah, ini kalau para pemirsa ingin menyimak itu ya silakan, ada videonya sendiri. Tapi kalau untuk sila kedua, ketiga, keempat, kelima kita memang belum kita buat. Karena satu sila itu satu tema. Nah, saat ini
tadi kita sudah sepakati bahwa tema kita ini bukan Pancasila. Nah, tema kita adalah makna Bhinneka Tunggal Ika yang terus ditembangkan sama Pak Budi Sulaksono. Nah, kita bahas tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Kata bineka, arti bi itu multi. Neka, ya neka, sesuatu yang berbeda-beda. Ya. Sehingga di dalam budaya Jawa ini lebih cenderung ketika kita bicara sebagai contoh mamanya budaya Bali, budaya Batak, ini kan patrilineal. Ya. Di mana garis bapak lebih kuat. Bali sama Batak itu hampir sama, patrilineal. Tetapi kalau budaya Minang ini matrilineal, garis ibu. Sementara kalau Jawa ini bilenial, jadi tidak kaku. Walaupun ada beberapa orang di dalam masyarakat Jawa itu mengatakan, "Yen ora duwe anak lanang ora marem." Tetapi Jawa tidak kaku dengan konsep patrilinealnya, tapi lebih cenderung bilenial. Bilenial itu multi. Nah, sehingga misalnya kalau mamanya sebagai contoh ya, ketika orang suku lain ya, sebagai contoh orang Bali gitu. Orang Bali ini kalau di sana itu kan anak perempuan ini kan tidak mendapatkan hak waris di Bali itu. Yang mendapatkan hak waris adalah anak laki-laki. Tapi dia mendapatkan hak waris tapi juga kewajibannya banyak. Berbagai upacara-upacara itu tanggung jawab anak laki-laki. Dia tidak dapat hak waris untuk perempuan. Nah, sehingga ketika ada perempuan dari suku Bali ya, dapat jodoh Jawa, dia senang juga karena tetap dapat warisan. Laki-laki Bali mendapatkan jodoh perempuan Jawa juga senang. Kenapa? Karena tetap dapat warisan. Karena Jawa walaupun perempuan dapat warisan, dapat hak waris gitu loh. Walaupun orang Jawa mengatakan sak gendong sak pikulan. Ini kata bi itu multi ya. Terus nikah itu beragam, beraneka ragam, warna-warni ya. Bhinneka. Sesuatu yang bhinneka, sesuatu yang berbeda, ini adalah sesuatu kodrat alam. Sesuatu kodrat alam, sehingga makna bhinneka ini adalah sesuatu yang multi berwarna-warni yang merupakan kodrat alam, kehendak alam. Tunggal itu satu kesatuan. Tunggal itu bukan satu, tapi satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu tujuan. Ika itu bukan eka, karena selama ini banyak masyarakat, termasuk di dunia pendidikan itu mengartikan Ika itu satu. Sehingga mereka memaknai Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda satu jua gitu lah. Ini kurang pas gitu. Karena bahasa Jawa satu, bahasa Jawa kuno satu itu eka, bukan ika. Ika ini bukan satu. Ika itu tujuan. Karena di belakangnya ada kata-kata tanhana dharma mangruah. Tidak ada kebenaran yang mendua, yang mangro tinggal. Tanhana dharma mangruah. Tanhana tidak ada, mangro itu mendua atau bahasa lainnya munafik lah istilahnya. Tanhana dharma selingkuh, mangro itu selingkuh, mangro tinggal. Nah, tanhana dharma mangruah, tidak ada kebenaran sejati yang mendua. Tidak ada kebenaran sejati loh ya, bukan pembenaran. Karena kalau kita bicara kebenaran sejati itu tidak mendua. Tapi kalau pembenaran banyak. Bahkan ini ada 10 orang ya ada 10 pembenaran. Bahkan ketika kita bicara keyakinan sebuah kebenaran. Tapi bukan kebenaran sejati loh ya. Ini ada 4.200 agama di dunia ini. Tercatat di UNESCO. Ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Dan itu menandakan bahwasanya alam semesta memberikan inspirasi kepada setiap kelompok-kelompok manusia sesuai dengan budayanya masing-masing. Sehingga agama-agama tadi, yang 4.200 agama tadi, 2.500 Tuhan tadi,
Ini coba kita renungkan. Nama Tuhannya nama lokal. Coba kita renungkan. Coba kita renungkan agama yang ada di KTP kita saja lah, nggak usah ngomong yang lain. Coba kita renungkan. Nama Tuhannya nama lokal dari bahasa sana. Yes, ya. Bahasa asal dari agama tadi. Ya. Terus ajarannya memakai bahasa lokal. Bahasa dari mana asal agama tadi. Ritusnya berasal dari budaya dari mana asal agama tadi. Semua itu adalah merupakan pembenaran-pembenaran lokal, ajaran-ajaran lokal. Termasuk sebenarnya di Jawa ini juga ada pembenaran sendiri. Tetapi ajaran leluhur kita ini menganut ruwa bineda. Karena sesuatu yang berbeda itu adalah kodrat alam. Sesuatu yang berbeda itu belum tentu salah. Karena Jawa tidak mengenal salah dan benar, hak dan batil. Tapi Jawa lebih mengenal pantes lan ora pantes. Kata pantes kan bukan berarti benar toh. Bukan konteksnya benar dan salah. Tapi pantes lan ora pantes. Sehingga filosofi negara kita, Bhinneka Tunggal Ika ini sangat tepat sekali. Di situ menandakan bahwasannya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bineka, ini nggak perlu dipermasalahkan. Tapi kita lebih konsentrasi kepada Tunggal Ika. Ika tadi tujuan. Satu kesatuan tujuan kita. Kemana? Mencari kebenaran yang tidak mendua. Sebagai contoh gini. Ini saya pernah diminta memberikan semacam wejangan. Ini di depan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang waktu itu. Nah, saya dari berbagai mahasiswa tadi ada yang dari Kediri, ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Jember dan sebagainya. Ketika kita bicara pembenaran, orang Kediri akan bilang apa? Mangga itu warnanya kuning. Kenapa? Karena di Kediri banyak mangga podang. Mangga masih warna kuning. Ini pembenaran karena bicara kulit. Tapi yang orang Probolinggo nggak mau, nggak bisa. Mangga itu warnanya hijau. Mana lagi? Karena di sana adanya mangga gadung. Walaupun sudah matang, sudah siap makan ya tetap warnanya hijau. Ya. Tapi kalau dikupas kuning juga. Nah, itu sudah kita bicara isi dalam. Nah, sehingga ketika bicara kulit, semua akan memiliki pembenaran masing-masing. Dan itu di dalam konteks budaya kita ini tidak perlu dipermasalahkan. Karena itu tadi ruwa bineda, sesuatu yang berbeda itu adalah kodrat alam. Tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi kalau saya bilang mangga, itu mesti ono peloke. Coba, yang Kediri kan tetap ngakoni toh, nek mangga podangnya ono peloke gitu ya. Yang Probolinggo tetap ngakui mangga itu tetap ada peloke. Dan ada cita rasa tersendiri. Ya. Cita rasa masih konteksnya itu tadi pembenaran-pembenaran. Ya. Tapi kalau pelok ini kebenaran. Iya, pasti. Pasti gitu. Mbuh pelem podang, mbuh pelem mana lagi, mbuh nopo pelem gadung, mesti ono peloke. Ada bijinya. Yeah. Tapi kalau bicara kulit, ya Kediri tetap ngotot. Mangga itu warnanya kuning. Rasanya manis. Anak kecute gitu. Nah, yang Probolinggo tetap ngeyel, nggak bisa mangga itu warnanya hijau gitu loh. Kalau dikupas warnanya bukan kuning tapi kemerah-merahan. Nah, karena mangga gadung itu kan mesti kemerah-merahan kalau udah mateng. Mana lagi semu putih, pucat putih, tapi tetap manis gitu. Dikatakan mana lagi pelem golek. Ya. Karena itulah kita salah satu kelompok yang tidak sepakat kalau konsep bernegara kita yang awalnya Bhinneka Tunggal Ika diganti pluralisme. Walaupun waktu itu yang mencanangkan, yang memviralkan pluralisme ini adalah salah satu tokoh besar dalam di bangsa kita. Kita nggak sepakat. Kenapa? Karena pluralisme itu bermakna apa? Pluralisme itu menghormati perbedaan. Maknanya berbeda. Pluralisme maknanya adalah menghargai perbedaan.
Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya apa? Sesuatu yang berbeda tidak perlu kita bicarakan. Kita terima saja. Iya, karena itu kodrat alam. Tidak perlu kita bicarakan, tidak perlu kita perdebatkan. Yang kita cari adalah kebenaran sejati tadi. Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Manrwa. Kita tidak perlu bicara, oh mangga itu kuning. Lah kalau kita ngotot mangga kuning di depannya orang Probolinggo kan tetap terjadi perbedaan. Dan itu tidak perlu kita permasalahkan. Karena itu memang kodrat alam. Tetapi kalau kita bicara kebenaran sejati, Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Manrwa. Setiap mangga ada peloknya. ono peloke. Nah, tapi kalau konsep pluralisme itu adalah menghargai perbedaan. Kalau kita pakai konsep pluralisme, menghargai perbedaan, tentunya apa? Orang akan cenderung egois. Saya berbeda loh ya, Anda harus menghormati saya. Karena konteksnya pluralisme adalah menghargai perbedaan. Kita cenderung akan mengangkat perbedaan kita. Saya berbeda loh ya. Yang lain harus menghormati saya. Karena saya berbeda. Tapi kalau Bhinneka tidak. Sesuatu yang berbeda pada diri kita, ini tidak perlu kita bicarakan. Karena setiap orang memang berbeda. Kita dilahirkan dunia itu berbeda. Mulai berbeda warna kulit, berbeda karakter, berbeda lingkungan, ya. Berbeda pendidikan dan macam-macam. Yang terpenting adalah kita bagaimana kita mencari apa? Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Manrwa. Sehingga sangat tepat sekali ya, leluhur kita mengangkat filosofi falsafah negara dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini supaya gayeng ya, ini kan tentunya ada kondo takon ini. Nah, ini boleh kondo itu menyampaikan pendapatnya, boleh takon bertanya. Nah, ini mulai dari Pak Budi dulu biar bergeser nantinya. Ini saya lihat Mas Anton Setiawan udah siap pakaiannya nih nanti. Wah ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yeah. Saya sangat senang hari ini. Yeah. Saya punya unek-unek yaitu berupa tembang, sehingga saya matur dengan dengan Romo Sutrimo. Rekso Budoyo ini langsung dibahas. Iya. Jadi langsung ini. Reaksinya langsung gitu ya. Terima kasih kesempatan ini ya, kebetulan ini juga malah menambah wawasan kita biar kita lebih terbuka wawasan kita, ada pencerahan di dalam pergaulan kita, keseharian kita. Ya, yang perlu saya tanyakan itu filosofi Bhinneka Tunggal Ika sebegitu mulianya, begitu bagusnya ya. Tapi kok kita ini juga kalau menurut saya kok belum dewasa dalam melihat seperti ini. Ini terbukti kadang-kadang kita ini ada event-event nasional seperti pemilihan umum, pemilu begini aja kok ya sepertinya kita ini, masyarakat kita itu jadi terbelah gitu. Nah, ini bagaimana Pak untuk menyikapi kita sebagai warga bangsa, kita sebagai anggota masyarakat, itu supaya kita ini bisa bisa membawa diri kita sehingga tidak terjadi perpecahan di lingkungan kita. Masih Pak Budi. Lanjut Pak Darwansyah, monggo. Terima kasih. Saya sudah paham uraian daripada Bhinneka Tunggal Ika. Tapi tadi Mas Budi Sulaksono nembang, di antara tembangnya itu ada Hastabrata yang disambut dengan Pak Sasongko juga tertarik dengan Hastabrata karena Pak Sasongko juga melakukan dan ngugemi piwulang Hastabroto gitu ya. Mungkin nanti saya lebih ke sumber aja dengan Hastabrata itu 8 lagu itu mungkin lebih detailnya kayak apa. Jenengan dawuh monggo. Terima kasih Pak Darmaji. Pak Sasongko. Boleh kondo takon. Monggo. Ya, terima kasih. Saya mungkin tidak banyak
Cuman pertanyaan tadi saya agak kurang jelas yang mengenai apa Bhinneka Tunggal Ika itu kita menerima perbedaan atau apa tadi yang bedanya pluralisme dengan pokoknya yang kita apa ya antara Pluralisme dengan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, pluralisme dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi yang saya agak apa ya istilahnya keselip apa terlewat apa jadi masih kurang paham. Itu saja. Terus menyambung dari Pak Darmaji yang apa Hastabrata itu ya bagus kalau apa itu hal yang bagus kalau dibahas lebih detail lagi. Ya, namun hemat saya, apakah kalau membahas 8 laku itu kita punya waktu yang cukup? Karena itu kalau kita mendengarkan wayang aja butuh waktu 7 jam. 7 jam. Wayang Wahyu Makutharomo itu ya ajaran intinya sih mungkin 30 menit ya. Begawan Kesawasidi mengajarkan kepada Arjuna itu mungkin 30 menit. Tapi saya kembalikan lagi pada Romo Sutrimo untuk kembali itu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Sasongko. Saya tadi tanya tentang masalah pengkupasan atau manifestasi atau ngejawantah nih Hastabrata. Kalau mungkin menyimpang daripada konteks, saya mohon maaf Pak. Mohon maaf. Kan tadi mengurai atau Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saya menyambung dari ungkapan dari Pak Budi dan disambut dengan Pak Budi Laksono, saya tertarik juga ke arah situ. Kemungkinan besar itu juga ada hubungan erat atau inti sari daripada Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Pak Darmaji. Memang benar dari Pak Sasongko. Memang ketika kita bicara karakteristik kepemimpinan ya Hastabrata itu memang satu tema sendiri tentunya supaya tidak tercampur aduk karena kita membahas Hastabrata 8 karakter alam ya mulai dari matahari, bumi, bintang dan sebagainya itu kan butuh waktu tersendiri nah kita mencoba tetap istilahnya khusus kita saat ini membahas makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ke Pak Budi dulu. Jadi tadi bangsa ini nampaknya seperti belum dewasa. Sehingga ketika menyikapi sebuah perbedaan itu cenderung sangat rawan konflik. Nah, itu memang harus kita akui. Jangankan yang masyarakat bawah, para elit politik kita saja, ini kalau kita lihat banyak yang belum dewasa. Ketika kita bicara ketika kita melihat ya berbagai elit politik kita, tokoh-tokoh bangsa kita, ini kan cenderung mereka ketika ada perbedaan kan saling serang, seperti anak kecil. Sehingga kita sayangkan saat ini, terutama ada beberapa kelompok dari capres ya, sebentar lagi ini pilpres, ini cenderung menyerang, menjelek-jelekan, membuli, memfitnah ya. Ini kita sayangkan. Akhirnya menjadi berkarakter negatif gitu. Ini menggambarkan memang bangsa kita, benar katanya Pak Budi Sulaksono tadi, bangsa ini belum dewasa. Karena ketika kita bicara sebuah bangsa yang dewasa, kita pernah mengalami bangsa kita dewasa, yaitu ketika masa kerajaan Majapahit, yang dimana Empu Prapanca menulis tentang buku Sutasoma ini, yang di situ ada tulisan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Di sana ada tulisan tentang Pancasila. Ini menggambarkan bahwasanya bangsa kita pada waktu itu, pada masa kerajaan Majapahit itu sangat dewasa. Sehingga pada waktu itu negara digambarkan adalah negara kertagama. Negara ya makna negara, kerta itu makmur, gama itu aturan. Sehingga pada masa kerajaan Majapahit itu semua masyarakat berjalan sesuai aturan yang disepakati.
tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada iming-iming, dan tanpa ada ancaman. Itulah karakteristik ajaran Jawa, ajaran leluhur kita. Tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa ancaman. Sementara ketika kita mulai kedatangan ajaran-ajaran Dayo, ini cenderung berkarakteristik itu tadi, ada perintah, ya, ada larangan, ada iming-iming, ada ancaman. Kita menjadi seperti anak kecil kita setelah kedatangan ajaran Dayo. Tetapi kalau sebelum kita kedatangan ajaran Dayo, bangsa kita sangat dewasa. Digambarkan sebuah negara kertagama, sebuah negara yang begitu makmur, semua rakyatnya berjalan sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Tanpa ada perintah, larangan, iming-iming, dan ancaman. Sehingga pada waktu itu, bangsa kita ngugemi ya, tentang ajaran Budi. Nah, ini namanya Pak Budi Sulaksono. Jadi pada masa Majapahit itu namanya Gomo Budi. Gomo itu aturan. Budi itu adalah hati nurani. Sehingga semua berjalan sesuai dengan kesadaran. Budi, hati nurani. Berjalan sesuai dengan aturan. Aturan itu gama atau gomo. Sehingga dalam KBBI dan dalam sastra Jawa ini bertolak belakang makna agama. Ya, agama A tidak, agama itu. Ya. Kalau di dalam KBBI, A tidak, agama itu kacau. Ya. Agama maksudnya tidak kacau. Yang diharapkan orang yang beragama hidupnya beradab, tidak kacau. Tetapi kalau faktanya malah membuat kacau ya Pak Sasongko ya. Tetapi kalau dalam sastra Jawa, A itu tidak, agama itu aturan. Orang yang beragama malah orang yang biadab, tidak tahu aturan. Kalau dalam sastra Jawa, agama itu aturan. Sehingga negara kertagama, asmaragama, gomo budi, gama itu aturan. Nah, itu tadi yang maksudnya saya mau memotong tapi ternyata sudah dijelaskan. Oh, jadi itu perbedaan yang ada. Sehingga pada masa zaman kerajaan Majapahit itu bangsa kita benar-benar dewasa. Karena semua masyarakatnya itu melakukan kegiatan sehari-hari itu sesuai dengan aturan yang sudah disepakati tanpa mohon maaf ya, tanpa ada perintah larangan. Kalau saat ini kan ada perintah, larangan, iming-iming, ancaman. Saat ini. Kesadaran. Iya, dulu itu kesadaran. Gomo budi. Budi itu kesadaran. Budi itu hati nurani. Sehingga di dalam literasi, ajaran Jawa pada waktu itu adalah gomo budi. Budi itu kesadaran, hati nurani. Dan juga disebut tentang ajaran Siwa Buddha. Siwa Buddha itu bukan Hindu. Jadi kalau ada yang mengatakan kerajaan Majapahit bukan kerajaan Hindu, itu benar. Siwa ini artinya angkasa. Buddha ini bahasa Jawa kuno artinya Ibu Pertiwi. Ini para pemirsa bisa menyimak video kita yang berjudul Ajaran Jawa Gomo Budi Siwa Buddha. Ini menggambarkan pada waktu itu bangsa kita benar-benar dewasa. Sehingga akhirnya muncullah istilah Bhinneka Tunggal Ika. Karena bangsa kita sudah dewasa, menyadari betul yang namanya bineka, sesuatu yang berbeda-beda, itu adalah kodrat alam. Tidak perlu dipermasalahkan. Karena berbeda itu sesuatu yang keniscayaan, sesuatu yang pasti gitu loh. Munculnya kata-kata Bhinneka Tunggal Ika karena munculnya kesadaran tadi, kedewasaan tadi, kesadaran budi tadi. Kalau seandainya pada masa kerajaan Majapahit itu tidak ada kedewasaan, tidak ada kesadaran dengan Gomo Budi Siwa Buddha, tentunya tidak akan muncul istilah sastra yang dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. Jadi munculnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra itu karena ada background apa istilahnya melatar belakanginya. Karena kedewasaan tadi. Kedewasaan bangsa kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Sehingga beberapa waktu yang lalu di channel Rakyat Prasojo juga membahas tentang undang-undang korupsi masa kini dan masa Majapahit. Undang-undang korupsi saat ini kan masih belum didok itu undang-undang perampasan aset koruptor itu. Karena masih banyak itu partai-partai yang mengganjal itu. Sampai viral itu salah satu anggota dewan dari partai besar yang sekarang berkuasa ini ganjal katanya undang-undang tadi
tunggu bosnya, tunggu ketua partainya gitu. Nah, kalau kita lihat itu kita malah mundur jauh gitu loh. Karena pada masa kerajaan Majapahit di serat bukan, nama Mas Puji? Kuntara Manawa. Nah, di serat Kuntara Manawa ini menggambarkan bagaimana pada waktu kerajaan Majapahit ini sudah ada cara menindak ketika seseorang itu korupsi. Sudah ada. Bahkan lebih detail. Nah, sedikit ini supaya para pemirsa juga terus mengingat ya. Salah satu di ajaran serat Kuntara Manawa itu saya kasih contoh gini. Ini Pak Budi Sulaksono. Ini contoh loh Pak ya. Ini punya laptop. Taruh gini aja. Saya balik. Pak Sasongko kan punya mobil. Ya. Nah, terus mobilnya Pak Sasongko dicuri oleh Pak Budi Sulaksono. Ya. Nah, selama 3 bulan ketemu. Akhirnya apa? Pak Budi Sulaksono, ini kan sama dengan korupsi toh nih. Contoh, misalnya Pak Budi Sulaksono mengambil uang negara. Ya. Ini sama gambarannya Pak Budi Sulaksono mencuri mobilnya Pak Sasongko. Nah, terus selama 3 bulan ketangkep. Ya, ketemu. Nah, di situ Pak Budi Sulaksono selaku koruptor atau selaku pencuri tadi dihukum. 1, mengembalikan kondisi mobil sebagaimana waktu diambil 3 bulan yang lalu. Kalau sekarang beret-beret atau ada yang rusak ya harus dikembalikan seperti awal diambil. Itu pertama, mengembalikan. Banyak kalau undang-undang korupsi banyak, sebagai contoh Pak Budi Sulaksono korupsi 1 miliar ya, dia harus mengembalikan uang 1 miliar tadi atau mobil tadi. Nah, karena mobilnya tadi dicuri, diambil, dikorupsi selama 3 bulan, mobil tadi ditanya Pak Sasongko, mobilnya untuk apa? Untuk kerja. Untuk kerja 1 hari mobilnya Pak Sasongko menghasilkan berapa? Sebagai contoh Pak Sasongko bilang, mobil saya 1 hari menghasilkan 5 juta. Nah, sebagai contoh gini. Nah, karena diambil atau dikorupsi Pak Budi Sulaksono selama 3 bulan, kan 90 hari. Pak Budi Sulaksono harus mengembalikan mobil tadi utuh plus 5 juta kali 90 hari. Coba kita bayangkan, lebih detail mana coba? Undang-undang korupsi pada masa Majapahit tadi. Dan pada waktu itu masyarakat Majapahit nggak ada yang korupsi loh. Karena mereka ada kesadaran, ada kedewasaan. Terus bagaimana umpamanya yang korupsi tadi dia harus kembalikan mobil atau uang 1 miliar. Setelah itu uang 5 juta kali 90. Nah, dia harus kembalikan. Nah, ini kan melebihi dari undang-undang perampasan aset. Sudah berpikir mengenai pencucian uang segala. Iya, gitu loh. Loh, undang-undang ajaran luhur kita tuh jauh lebih bagus kok. Jadi tidak ada undang-undang yang transaksional, semuanya ngunduh uang pakarti. Sementara kalau ajaran Daya kan cenderung transaksional. Kalau Anda melakukan ini nanti dapat reward. Udah dengan istilah bahasa agama mereka lah. Pokoknya lakukan ini, kebaikan ini atau ibadah ini nanti dapat reward. Kalau melakukan ini nanti dapat ancaman atau apa, terus dikalkulasi. Jadi antara baik dan buruk tadi dikalkulasi, oh sik bati lah. Kalau seperti ini hancur bangsa Indonesia. Saat ini kan yang terjadi seperti itu. Oke, Pak Budi korupsi taruhlah 10 triliun. Nah, setelah itu didok hukuman 5 tahun. Nah, dihitung-hitung 5 tahun namanya bergawe 10 triliun. Sehingga akhirnya apa? Banyak koruptor kita setelah keluar dari penjara nyalek lagi, nyalon kepala daerah lagi, karena uangnya masih banyak hasil dari korupsi tadi. Inilah kedewasaan yang Pak Budi sampaikan tadi. Kedewasaan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat inilah akhirnya yang memunculkan Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua sudah sadar, kita semua sudah tercerahkan, kita semua sudah dewasa. Sesuatu yang berbeda itu adalah sesuatu kepastian, sesuatu keniscayaan, sesuatu hukum alam. Tidak perlu dirembuk, tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting adalah bagaimana kita adalah Tunggal Ika. Satu kesatuan untuk menuju tujuan mencari kebenaran sejati. Karena Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mahmura.
Kalau kita bicara ini tentunya tidak ada konflik di bangsa kita. Kenapa? Karena kita kan berpikir, Pilpres itu tujuannya apa sih? Pemilu itu tujuan apa sih? Tujuan utamanya adalah bagaimana kita memajukan bangsa ini. Ini kan tujuan utamanya. Tunggal ika, tujuan utama. Nah, sehingga kalau kita sadar ini tentunya nggak perlu konflik karena semua orang memiliki cara masing-masing untuk memajukan bangsa ini, untuk mencapai tujuan tunggal ika tadi. Tanhana Dharma Mangrua. Nah, memang selama ini ya kita prihatin bangsa kita memang belum dewasa, mudah berkonflik, bahkan mudah mancing-mancing, mudah menjelek-jelekan orang, mudah memfitnah, ya, mudah hoak. Padahal secara hukum alam, ketika kita menunjuk kejelekan pihak lain, kayak contoh gini, oh Pak Budi jelek, Pak Budi apa namanya, misalnya tukang bohong, gitu ya. Satu jari menuju Pak Budi, 3 jari menuju diri kita loh. Coba kita renungkan, bener enggak? Jadi kalau kita menunjuk kejelekan orang lain, ya, oh Pak Sasongko jelek, nah, 1 ke sini, 3 ke diri kita sendiri. Sehingga kita sayangkan saat ini ada kelompok-kelompok tertentu yang itu tadi selalu menjelek-jelekan. Dia belum dewasa untuk menyikapi sebuah perbedaan. Nah, apa bedanya dengan pluralisme tadi yang jadi pertanyaannya Pak Sasongko tadi? Pluralisme ini bukan bahasa kita, bukan bahasa leluhur kita. Pluralisme ini dari kata plural dan isme, sebuah ajaran tentang plural, tentang perbedaan. Yang dimana ajaran pluralisme ini menekankan, menggarisbawahi kita harus menghormati perbedaan. Nah, dengan konsep menghargai perbedaan akan cenderung mendorong orang untuk memunculkan keberbedaan tadi. Paham ya Pak Sasongko? Ya, ya. Jadi yang satunya tadi yang ajaran kita itu apa? Menerima dengan apa? Perbedaan tidak perlu dirembuk, ya, dipermasalahkan. Sudah selesai, gitu. Sudah dewasa, sudah sadar. Yang penting adalah tunggal ika tanhana dharma mangrua. Tapi kalau pluralisme enggak, masih bicara tentang perbedaan. Tetap diakui perbedaan itu. Istilahnya malah ditonjolkan, saya berbeda, hormati saya. Kamu Jawa, kamu Batak. Nah, gitu. Nah, masih dirembuk. Belum selesai. Menerima sebuah perbedaan. Nah, kalau pluralisme seperti itu, menghargai perbedaan. Ya, itu kalau dimanai menerima sebuah perbedaan dengan menghargai apa beda? Hampir sama. Maknanya menghargai atau menerima perbedaan. Itu maknanya masih kata perbedaan dimunculkan. Kalau pluralisme. Ya. Tetapi kalau Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka itu sudah tidak dibahas, sudah tidak dipermasalahkan. Sudah selesai. Yang utama adalah tunggal ika tanhana dharma mangrua. Jadi konteksnya perbedaan dengan menghormati perbedaan, dengan menerima sebuah perbedaan, itu maknanya apa? Beda. Kalau pluralisme lebih cenderung menghormati dan menghargai perbedaan. Tapi kalau Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka, sesuatu berbeda itu sesuatu yang kodrat alami, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Iya. Yang terpenting adalah Tunggal Ika tanhana dharma mangrua. Kita tidak perlu nunjuk, oh kamu Jawa, kamu Batak, kamu Sasak, tidak perlu. Karena itu sesuatu yang keniscayaan, sesuatu yang alami. Di tengah-tengah masyarakat lebih cenderung orang mengatakan menerima sebuah perbedaan. Tapi kalau lebih abdolnya ya, lebih mengena daripada sebuah makna, itu menghormati. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmaji. Ada lagi disampaikan Pak Sasongko? Silakan. Tadi menyambung dari apa yang disampaikan Pak Trimo tadi mengenai ajaran Dayoh. Ajaran Dayoh yang sifatnya transaksional. Tapi ya saya sebetulnya memaknainya ya sebenarnya ajaran Dayoh itu kalau dipahami secara benar, itu ya benar juga, artinya sebenarnya apa sih perintah itu
kalau saya memahami supaya itu sebenarnya dalam bahasa bahasa ilmiahnya sekarang tuh standar minimal yang harus dilakukan. Kemudian mengingatkan bahwa kamu tuh ini loh laku yang baik itu ini lakukan. Saking saking kuatnya maka terjadi wajib. Menjadi dogma Tapi kalau orang Jawa itu wajib tuh nggak ada. Nggak ada. Karena ada kesadaran. Wajib kalau nggak dilakukan, kalau dilakukan berpahala. Kalau nggak dilakukan berdosa. Kalau berpahala masuk surga. Kalau tidak dilakukan berdosa, itu konsekuensinya neraka. Itu sebenarnya kan ajaran untuk orang yang tingkat kesadarannya masih sudah rendah. Terus dibawa masuk ke sini. Di sini padahal kesadaran sudah tinggi. Mungkin kalau tidak rasa tinggi atau paling tidak ya sudah beberapa tingkat di atasnya. Ini kan sama halnya kita tuh sudah masyarakat maju, terus dibawa lagi jadi transmigran. Dari primitif akhirnya. Harus memulai lagi, babat alas lagi. Nah, ya mending kalau babat alas dengan pola pikir yang maju. Tapi ini kita harus berpola pikir seperti masyarakat primitif juga. Nah, ini kan itu tadi yang ini sebenarnya ini bukan pertanyaan tapi hanya tambahan ulasan dari saya. Sebenarnya ini maksudnya hanya untuk memotivasi saja. Kamu jangan begini, kamu harus begini. Terima kasih Pak Sasongko. Ada yang tambahan lagi Pak Budi, Pak Darmaji? Sampun. Pak Hastobroto nanti beda tema. Mau ngasih monggo kalau masih tambahan. Terima kasih, tadi sudah dijelaskan dengan Romo Sutrimo. Itu di dalam kitab Sutasoma yang dikarang dengan Empu Prapanca. Ya, itu juga di situ dikatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Setelah itu bangsa kita sudah mengalami kerajaan Majapahit yang bangsa kita waktu itu mengalami kejayaan dari kedewasaan itu menuju kejayaan. Terus di situ dikatakan ada sumpah palapa. Barangkali bisa dijelaskan Pak mengenai sumpah palapa itu maknanya terhadap bangsa kita. Terima kasih Pak Budi Sulaksono. Memang kita sangat prihatin sekali ya. Jadi pada masa kerajaan Majapahit kita pernah mengalami kejayaan, kesadaran yang levelnya sudah tinggi lah, kita ini sudah benar-benar beradab waktu itu. Bahkan pada waktu itu Majapahit ini wilayahnya kurang lebih sepertiga dunia. Jadi malah melebihi wilayah Indonesia saat ini pada waktu itu. Dan tidak ada invasi. Jadi pada masa Majapahit itu adalah ekspansi tanpa invasi. Karena dari berbagai sastra Jawa disebutkan Nagri Tanggi Sami Tumiyung. Sami Tumiyung, bukan Sami Ditiyongke. Kata Ditiyongke sama Tumiyung itu kan berbeda. Nah, dalam masa kerajaan Majapahit tadi adalah Majapahit itu ekspansi tanpa invasi, tanpa kekerasan. Karena pada waktu itu karena bangsa kita benar-benar sudah dewasa dengan kesadaran tinggi, Gomo Buddhi Siwa Buddha. Ini Nagri Tanggi ingkang tebi Sami Tumiyung. Ingkang celak sami sampeyan Pak Manglung. Nah, ini karena kehebatan bangsa kita akhirnya negara-negara tetangga itu mengakuinya. Nah, sehingga ketika tadi yang disampaikan oleh Pak Sasongko, ini sebenarnya semua adalah milik kita. Pahala milik kita. Surga milik kita. Dari ajaran Dawe tidak punya itu pahala. Dari kitab sucinya agama Dawe tidak ada itu kata pahala, kata surga, kata dosa, tidak ada. Pahala itu milik kita, bahasa kita. Kata-kata pahala, dosa, surga, neraka itu milik kita. Tetapi dipakai oleh ajaran Dawe dengan konsep mereka akhirnya menjadi rancu, tidak karuan, tidak match, tidak cocok sebenarnya.
kata pala ini terkait dengan yang ditanyakan Pak Budi tadi, palapa. Pala itu artinya buah. Sehingga ada istilah karma pala. Karma itu perbuatan, pala itu buah. Orang selalu akan ngunduh waing pakarti. Orang akan ngunduh waing pakarti ini yang terjadi seperti itu. Ya. Terus palapa. Pala itu buah, pa itu adalah kenikmatan. Ya. Ya. Jadi palapa ini adalah buah yang nikmat, buah yang enak. Sehingga Sang Patih Mahapatih Gajah Mada mengangkat sumpah palapa. Itu beliaunya bersumpah tidak akan hamukti palapa, tidak akan menikmati kamukten, kesejahteraan, kemakmuran dengan memakan buah pala, buah yang nikmat, buah yang enak sebelum bisa menyatukan Nusantara. Dan ternyata beliau mampu karena bangsa kita Majapahit pada waktu itu mampu memunculkan kedewasaan, kesadaran tadi, sehingga banyak negara-negara tetangga yang sami tumiyung, sami mangklung dengan kesadaran mereka tanpa harus terjadi invasi, tanpa harus ada peperangan. Ya. Bahkan sampai detik ini negara-negara ex Majapahit sampai detik ini masih bangga mengakui keturunan Majapahit. Nah, kebetulan saya pernah diminta menjadi litbang FSKN, yang dimana ex kerajaan-kerajaan Majapahit itu bersatu. Orang-orang Thailand, orang-orang Kamboja, orang-orang Malaysia, orang-orang Filipina ini masih bangga mengakui keturunan Majapahit. Karena mereka tidak merasa dijajah oleh Majapahit. Tidak pernah terjadi invasi. Tetapi sangat berbeda ya. Ketika, mohon maaf, bangsa ini akan muncul sebuah dendam kesumat ketika kita bicara dijajah Belanda. Tetapi kalau Majapahit tidak terjadi penjajahan, tidak terjadi invasi. Sehingga konsep ilmu tata negara ini dibawa oleh Jenderal Raffles dan diterapkan di kerajaan Inggris dengan konsep persemakmuran. Sehingga sampai detik ini Australia itu walaupun negara maju masih bangga menjadi negara bagian dari Inggris. Ini konsep kita sebenarnya. Dari negara ketagaman. Iya. Dari negara Majapahit tadi dengan konsep-konsep persemakmuran. Nanti Pak Sasongko, Pak Budi, Pak Darmaji, Mas Anton Setiawan, para pemirsa, kalau ada duit sekali coba melancong ke Kamboja, ke Thailand, ya, ke Malaysia, mereka masih bangga. Saya udah 3 tahun di sana, Pak. Di Kamboja. Di Kamboja. Nah, gimana? Ini menyambung ya, apa yang disampaikan Pak Sasongko 3 tahun di Kamboja. Ya. Saya 3 tahun di Kamboja. Ya, sempat ke candi terbesarnya di sana ya, yeah. Namanya Angkor Wat. Ya, itu yang buatkan Raja Jawa itu. Aditya Warman. Iya. Ya. Nah, itu ketika pertama kali saya datang ke sana memperkenalkan diri. Pokoknya setiap kali ke pasar atau beli apa, terus nanya, Anda dari mana? Dari Indonesia. Wah, kalau udah Indonesia itu cerita macam-macam. Ya kembali ke masa lalu. Yeah. Bahwa ini tuh kerajaan Kamboja ini, sana kan kerajaan juga. Iya, benar. Ya. Dulu juga jadi satu dengan Indonesia juga. Yeah. Menyebutnya Indonesia, tidak Majapahit. Yeah. Ya. Terus itu yang di Laos, kemudian yang di Thailand. Yeah. Ya kan? Laos, Thailand, Kamboja. Ketika saya di Thailand, yang nanya pertama kali saya, kenapa bandara di Thailand internasional namanya kok Swarna Bumi gitu. Yeah. Swarna Bumi ternyata artinya tanah tanah emas. Tanah emas, tanah yang penuh warna-warni. Itu ketika dia tahu mereka tahu saya dari Indonesia, jadi nyambung gitu loh, bahwa bahkan agama-agama di sana itu ya sebenarnya
masih dipertahankan sebagaimana agama yang berlaku di zaman kerajaan Majapahit. Itu aja kesan saya. Wih, luar biasa ini, Ini malah langsung ada kesaksian langsung oleh Pak Sasongko ini. Ya. Saya bisa nambah. Silakan Pak Budi. Baik, tadi yang diaturkan dengan Pak Sasongko yang pernah tinggal di Kamboja, gitu Pak. Iya. 2008 sampai 2010. Oh iya. Saya dan juga pernah tinggal di Amerika selama 11 tahun, Pak. Iya. Jadi malah ya saya bersyukur saya dapat warga negara Amerika sebenarnya, sudah dapat green card, tapi saya tetap kembali ke Indonesia. Ya. Tapi dari pengalaman saya, Pak, saya ketemu orang Thailand, orang Laos, orang Kamboja. Orang Laos itu pernah ngomong dengan saya ke Borobudur. Loh, jadi itu kan Indonesia tuh. Oh iya, betul, Indonesia. Itu tidak jauh dengan saya. Ya, itu orang Laos, Pak. Itu banyak yang mereka beribadah untuk menjalankan ritual agamanya itu ke Borobudur. Terus orang Thailand, orang Kamboja juga dia pernah ngomong mengenai Borobudur seperti itu. Terus dari segi kuliner, Pak, itu orang Laos, orang Thailand, orang Kamboja itu masakannya bersama dengan kita, Pak. Nah, itu makanya saya lihat ini kok peradaban kita pada waktu zaman Majapahit begitu luasnya, begitu adiluhungnya, begitu. Jadi di orang-orang di sana itu juga hampir sama kan karakternya seperti kita, masakannya, kulinernya hampir sama. Terima kasih. Saya tambahkan dari terima kasih Pak Budi Sulaksono ya. Ada kesaksian langsung, testimoni langsung dari Pak Sasongko maupun dari Pak Budi Sulaksono. Memang wilayah Majapahit dulu luar biasa, sepertiga dunia, bahkan lebih luas Majapahit daripada Indonesia gitu loh. Kalau kita pergi ke Malaysia, Malaysia ini menghargai Jawa, bahkan bahasa Jawa itu menjadi bahasa resmi di Malaysia loh. Tetapi kalau bicara Indonesia, Indon, ini beberapa warga Malaysia kurang begitu menghargai. Barangkali ada semacam dendam tersendiri, karena kalau kita baca sejarah, dulu itu beberapa wilayah wilayah Malaysia ini kan ingin bersatu dengan Bung Karno, terutama daerah Kuching, Sarawak, Sabah ya. Cuman pada waktu itu Bung Karno dalam memproklamirkan negara ini kan tidak ada kesepakatan dengan ini tokoh-tokoh Malaysia tadi, cuma menyebutkan wilayah negara Republik Indonesia ex Hindia Belanda. Wilayah penjajahan Hindia Belanda. Sehingga akhirnya Malaysia kan nggak ikut karena waktu itu Kuching, Sarawak, Sabah ini kan jajannya Inggris. Nah, termasuk ketika kita bicara tentang Malaysia, Filipina ya. Filipina sampai detik ini ya, pasukan elit Filipina ini ilmu bela dirinya, ini ilmu bela diri Sondong. Ilmu bela diri Sondong atau Sundang, ini guru besarnya adalah Mahesa Arema dari Singasari. Itulah kedewasaan leluhur kita pada waktu itu yang luar biasa, sehingga kita saat ini kita prihatin ya, kenapa kita punya Bhinneka Tunggal Ika tapi masyarakat kita belum dewasa, akhirnya mudah tersulut konflik. Kita lupa tujuan utama Tanhana Dharma Mangrowa tadi, kita lupa tentang Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowa yang sebenarnya, makna yang sebenarnya. Kita masih diobok-obok, kita masih terombang-ambing dengan kepentingan-kepentingan identitas sesaat yang terutama yang dibawa oleh ajaran Dayo. Ini fakta di lapangan. Ketika kita bicara budaya, sangat jarang sekali ada politik identitas yang bicara tentang budaya, misalnya budaya Dayak bermusuhan dengan budaya Jawa, tidak ada gitu loh. Lebih cenderung akan kita terkotak-kotak, kita belum menjadi dewasa hanya karena kepentingan identitas, terutama pengaruh dari ajaran Dayo. Ini fakta di lapangan. Kita harus kembali ke makna Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya, Tanhana Dharma Mangrowa. Saya kira ada lagi di tambahan sebelum kita tutup.
Sampun, nggih. Nggih, Bapak Sasongko, silakan. Sebenarnya kesadaran bangsa kita setelah kedatangan ajaran-ajaran Dayoh itu, saya rasa sudah muncul, gitu ya. Muncul dengan adanya Sumpah Pemuda. Nah, itu sudah Sumpah Pemuda kan artinya kesadaran dari daerah-daerah. Bayangkan negara atau bangsa Indonesia ini kan dulunya kan dari kerajaan-kerajaan dari Sabang sampai sana. Itu kok mau bersatu. Itu aja enggak kembali kesadaran. Tapi setelah 1928 tuh kembali. Terima kasih Pak Sasongko. Memang kalau kita bicara tentang perjalanan bangsa kita, pada masa kerajaan Majapahit bangsa kita dewasa. Sehingga kita menjadi bangsa yang besar karena kita dewasa, kita sadar dengan Gomo Buddhi Siwa Buddha tadi. Kita benar-benar sudah beradab. Kita sudah mencapai level keberadaban yang cukup tinggi, kemanusiaan yang beradaban yang cukup tinggi. Jadi bukannya sekedar manusia. Karena orang kalau bicara manusia ini masih ego. Harus muncul kemanusiaan. Kemanusiaan itu kan suatu penyatuan antar manusia, bukan sekedar manusia gitu. Nah, ketika mulai datang ajaran Dayoh, kita menjadi primitif dengan ego kita masing-masing, beda keyakinan konflik, beda guru konflik, agamanya sama, beda guru berkonflik, dan kita menjadi terdegradasi. Kita menjadi terdowngrade kebangsaan kita. Kita menjadi terpecah belah. Coba kita lihat perjalanan sejarah bangsa kita setelah kehancuran Majapahit. Bangsa ini menjadi terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berbackground agama, berbackground ajaran Dayoh. Di tanah Jawa saja ada berapa kerajaan? Banyak sekali. Cirebon aja ada 4, Kasepuan, Kanoman, dan macam-macam. Jawa saja, Jawa Tengah itu ada 4. Ada Kasultanan, Kasunanan, Mangkunegaran, Pakualam. Belum lagi kerajaan Rajek Wesi di Bojonegoro. Semuanya karena kerajaan-kerajaan kecil berbackground agama, berbackground ajaran Dayoh. Kita menjadi bangsa yang terdowngrade kita. Kita menjadi bangsa seperti anak-anak. Padahal kita dulu sudah pernah menjadi bangsa dewasa pada masa kerajaan Majapahit. Nah, setelah itu diakui itu tidak. Yang menyatukan kita adalah pemerintah Hindia Belanda. Yang menyatukan kita. Coba kita renungkan perjalanan sejarah. Yang menyatukan bangsa kita kan malah pemerintah Hindia Belanda. Bangsa ini muncul kesadaran kesamaan nasib dijajah. Akhirnya kita berontak untuk menuju kemerdekaan. Bangsa kita dulu sudah dewasa, sehingga tidak perlu perintah, ancaman, perintah, larangan, ancaman, dan iming-iming. Karena kita sudah dewasa. Kita tidak perlu diajari kalau itu salah, itu benar. Saya kasih contoh begini. Ketika kita masih anak-anak, ayo mandi. Nggak mau tuh. Ayo mandi, nanti saya kasih permen lo ya. Kalau nggak mau mandi, nanti saya pukul. Bangsa kita menjadi seperti anak-anak seperti itu loh. Harus ditunjukkan salah dan benar. Harus ditunjukkan kewajibannya. Tapi kalau kita sudah dewasa, mandi itu kan kebutuhan kita, kesadaran kita. Loh, kok kita menjadi anak-anak gitu? Ini yang menjadi problem bangsa kita saat ini, sehingga akhirnya tidak dewasa. Sampai kapankah kita seperti ini? Jadi renungan kita bersama. Sampai kapan kita seperti ini, tidak dewasa? Padahal kita pernah menjadi bangsa dewasa dengan kesadaran yang tinggi, dengan Gomo Buddhi Siwa Buddha. Ngerti nggih? Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita, obrolan kita tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah bentuk indikator kedewasaan, kesadaran bangsa kita pada waktu itu, pada masa kerajaan Majapahit. Gomo Buddhi, kesadaran. Dan kesadaran itu, kedewasaan itu saat ini benar-benar sudah hampir hilang, terdegradasi. Sampai kapan akan terjadi? Marilah kita sadar diri. Bangsa ini harus sadar diri dan untuk menuju kejayaan Nusantara kembali.
Bagi yang sudah sadar, silahkan menyadarkan saudara-saudaranya. Nggak usah berpikir jauh-jauh, kita sudah sadar, sadarkan anak istri kita, keluarga inti kita, baru setelah itu saudara-saudara kita. Kalau kesadaran itu sudah misalnya sudah menyatu kepada seluruh bangsa kita, tentunya kebangkitan Nusantara bukan sesuatu yang mustahil, tapi benar-benar akan wujud dengan nyata. Bagi para pemirsa yang menanti tadi bahasan tadi Pancasila ya, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, perusahaan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nanti tunggu aja, kita bahas, termasuk bahasan tentang hasta berata, karena itu adalah tema tersendiri. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi, apa yang jadi obrolan kita tadi, mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.